Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Tia Fikri dengan NPM 205060077 dari kelas 5B. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video, yaitu video pembelajaran di mana video ini itu menggunakan teori behavioristik untuk anak SD di kelas rendah. Oleh karena itu, mari kita simak ya videonya. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Marisa Salsabila, NPM 191200081. Saya dari kelas 3I, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan contoh implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku siswa yang disebabkan adanya komunikasi dari pengalaman. Lebih lanjut, teori behavioristik merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dalam hal kebiasaan dan pola pikir baru sebagai akibat dari adanya respon dan rangsangan. Penerapan teori behavioristik. 1. Memutuskan visi atau misi dan parameter pembelajaran. 2. Pengetahuan awal siswa dalam lingkungan belajar akan diidentifikasi dan dianalisis. 3. Memutuskan jenis materi yang akan disampaikan. 4. Menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik, poin bahasan, dan subpoin. 5. Presentasi atau penjelasan pembelajaran. 6. Melepaskan rangsangan atau stimulus ke siswa. 7. Memperhatikan dan mendalami siswa dalam berkreasi terhadap stimulus yang dilepaskan. 8. Menyampaikan penjelasan positif dan negatif yang baik kepada siswa. 9. Melepaskan kembali stimulus. 10. Memperhatikan dan mendalami siswa dalam merespon stimulus. 11. Menyampaikan penjelasan lagi baik negatif dan positif. 12. Diakhiri dengan kesimpulan dan evaluasi hasil belajar. Setelah kita mengetahui pengertian dan tahapan penerapan teori behavioristik, sekarang mari kita simak video contoh implementasi teori belajar behavioristik di dalam pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat belajar ya? Masih. Oke. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini, sebelum kita masuk materi inti, Ibu ingin menyampaikan pesan kepada kalian. Kita kan masih dalam era pandemi COVID-19 ini. Ada yang tahu apa itu COVID-19? Kalian nggak tahu? COVID-19 ini merupakan virus yang dapat menular ke siapa saja dengan cepat. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Ada yang tahu nggak gimana cara pencegahan COVID-19? Angkat tangan, yang jawab. Ya, Rama? Cuci tangan. Ya, betul. Ada yang tahu lagi selain cuci tangan? Ya, betul sekali. Ada lagi? Pakai masker. Bagus. Langsung saja, sebelum masuk materi inti, Ibu absen terlebih dahulu ya. Afisa Ramania. Iya. Erik Luciana. Iya. Sita. Gimana Sita kok belum berangkat? Ada yang tahu Sita di mana? Tidak tahu. Oke. Kita
langsung saja, karena ini mengingat waktu, langsung saja mulai pembelajarannya ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai keberagaman agama di Indonesia. Kita akan belajar apa, anak-anak? Materi apa? Keberagaman agama di Indonesia. Betul sekali. Nah, kalian tahu nggak sih, di Indonesia itu terdapat berapa macam agama? Nah, apa saja? Yang keras? Agama Islam, Katolik, Hindu, terus bisa? Iya, betul. Terus jadi keberagaman agama di Indonesia itu betul sekali, ada 6 macam agama di Indonesia. Yang pertama yaitu ada agama Islam. Kemudian yang kedua ada agama Katolik. Yang ketiga ada agama Kristen. Yang keempat ada agama Hindu. Yang kelima ada agama apa, Nana? Buddha. Dan yang terakhir ada agama Konghucu. Oke. Nah, dari ke-6 agama ini ada yang tahu macam-macam. Kalau Islam itu tempat ibadahnya di mana? Masjid. Betul sekali. Kalau Islam itu tempat ibadah di masjid. Masjid. Nah, kemudian kitab suci umat Islam apa? Al-Quran. Garis ya. Kitab suci. Nah, kemudian hari raya umat Islam, ada yang tahu apa saja? Angkat tangan. Erik. Betul, hari raya Idul Fitri. Selain Idul Fitri ada lagi apa? Ayo. Idul Adha. Ya betul, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf buat telat. Kenapa sih, Ta? Bangunnya terlambat. Lain kali jangan diulang ya. Iya. Berdoa dulu. Oke, Ibu ingin memperingatkan sama Sita, besok lagi jangan diulang ya. Karena ini terlambat sudah lebih dari 10 menit. Udah, boleh duduk. Oke, anak-anak, Ibu ingin kalau anak-anak Ibu itu belajar untuk disiplin. Karena disiplin itu perlu ya. Kita bangunnya jam berapa?
Pasti tidak. Lain kali jangan diulang ya. Oke, sekarang dibuka buku pelajarannya. Nah, kita lanjut ya. Keberagaman agama di Indonesia yang kedua itu ada agama Katolik. Ada yang tahu tempat ibadah agama Katolik itu di mana? Angkat tangan yang tahu? Nggak tahu. Nah, agama Katolik itu tempat ibadahnya di gereja Katolik. Gereja Katolik. Kitab sucinya apa? Ada yang tahu? Kitab sucinya? Kitab sucinya itu Alkitab. Nah, hari rayanya ada hari raya apa? Ada yang tahu? Kalau Katolik, Natal, kemudian hari raya Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian untuk keberagaman agama Indonesia yang ketiga itu agama Kristen. Ada yang tahu tempat ibadahnya di mana? Gereja. Betul, gereja Protestan. Gereja Protestan. Kitab sucinya apa? Sama, Alkitab. Kemudian hari rayanya sama ya, Natal, hari raya Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian agama Hindu, tempat ibadahnya di mana? Tempat ibadah agama Hindu itu di Weda. Oh, kitab suci tempat ibadahnya agama Hindu itu di Pura. Nah, kitab sucinya itu Weda. Kemudian agama Buddha, tempat ibadahnya di mana? Wihara. Kemudian kitab sucinya Tripitaka. Kalau Konghucu, ayo, betul. Angkat tangan, gimana? Erik, lenteng. Kemudian kitab sucinya Konghucu apa? Shishu Wuqing. Shishu Wuqing ya. Nah, hari rayanya itu ada tahun baru Imlek, Cap Gomeh. Kemudian kalau Buddha itu ada hari raya Waisak. Kalau Hindu ada hari raya Nyepi. Sudah paham ya? Yang Ibu jelaskan. Sita sudah paham? Coba macam-macam keberagaman agama di Indonesia itu ada agama apa aja? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, lanjut ya. Lanjut, Ibu ingin kalau sudah paham, ingin memberi tugas kepada kalian. Dicatat ya. Sebutkan 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang keempat, yang kedua, tulislah contoh sikap menghargai dan menghormati antar pemeluk agama.
kali ini. Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Ada yang ingin ditanyakan apa? Sita, Erik, Rama? Sudah paham? Oke, siap-siap kita berdoa. Sita, disiapkan berdoa. Yang keras ya, Sita. Siap, gerak. Doa mulai. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita bertemu lagi ya sama Ibu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari materi apa? Penerapan agama di Indonesia. Kemarin kan Ibu sudah memberi tugas kepada kalian. Coba nomor 1 Erik dibaca. Tentang agama yang diakui di Indonesia. 1. Islam, 2. Katolik, 3. Kristen, 4. Buddha, 5. Hindu, 6. Konghucu. Betul, 100 untuk Erik. Ibu beri poin ya untuk Erik ya. Untuk poin ini untuk tambahan nilai nantinya. Kemudian soal nomor 2. Siapa yang mau baca soal 2? Rama, oke. Tuliskan contoh sikap menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Saling membantu, tidak mengejek teman yang berbeda agama, tidak mengganggu ketika agama lain sedang beribadah. Betul. Ibu beri poin juga untuk Rama ya. Poin ini untuk tambahan ketika kalian sedang ulangan. Ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar matematika. Materinya yaitu penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan. Penjumlahan dan perkalian. Ada yang tahu nggak pengertian penjumlahan dan perkalian itu apa? Tidak tahu. Ibu jelaskan di sini ya. Penjumlahan itu dari suku angka dari satu angka jika ditambahkan maka hasil angka tersebut akan bertambah banyak. Misal satu ditambah satu sama dengan dua. Nah, tadinya kan ini kan ini sebagai suku angka. Nah, jika dijumlah atau ditambahkan suku angka lain, maka akan bertambah hasilnya. Paham anak-anak? Sudah paham? Kemudian kalau perkalian ada yang tahu apa? Waalaikumsalam Sita. Kenapa terlambat lagi? Di jalan macet. Ibu kan sudah bilang sama Sita. Lain kali jangan diulang ya. Berdoa terlebih dahulu.
Jangan diulang ya lain kali ya. Boleh duduk, silakan. Jangan dicontoh ya anak-anak. Perilaku tersebut tidak baik. Lain kali disiplin ya Sita. Bangun harus jam 5:30 atau jam 5. Ya Sita. Buka dong. Sita, ibu ingin bertanya. Hari ini kita akan belajar materi apa? Materinya tentang apa? Betul. Ada yang tahu penjumlahan itu apa? Sita? Tidak tahu? Penjumlahan itu jika suku angka dijumlahkan atau ditambahkan dengan suku angka lain maka akan bertambah hasilnya atau jumlahnya jadi bertambah. Contohnya 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Oke, kalau perkalian ada yang tahu pengertian perkalian apa? Tidak tahu? Jelaskan di sini. Perkalian yaitu jika satu angka ini dilipat gandakan, maka dia akan jumlahnya semakin banyak juga. Contohnya 1 dikali 5 berarti di sini ada yang tahu hasilnya? Nggak tahu ya. Nah, caranya itu ini 1 berarti angka satunya ada 5. Berarti ini satunya ada berapa anak-anak? Oke, paham? Nah, sekarang ibu ingin kalian menghafal perkalian dari 1 sampai 10. Tapi ibu ingin memberi tugas ini 5 dikali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 4, 5 kali 5, 5 kali 6, 5 kali 7, 5 kali 8, 5 kali 9, dan 5 kali 10. Oke, di sini ibu ingin kalau ada yang tahu angkat tangannya. Kalau ada yang tahu angkat tangannya, sebutkan nama. Jadi nanti kalau yang bisa menjawab, terserah ini yang bisa menjawab sendirinya, kalian akan dapat poin. Paham anak? Oke, sekarang siapa coba ikutan? Oke, Rama dulu. Silakan Rama. Maju ke depan. Ada lagi? Oke, boleh
mana yang kurang tepat menurut Rama? 5 kali 7. 5 kali 7 ini ya. Ini, itu tanda ini. Kenapa kok kurang tepat? Harusnya hasilnya berapa ini? 5 kali 7 itu harusnya hasilnya berapa? 35. Nah, kenapa sih kok sampai 70? Coba Ibu jelaskan ya. 5 kali 7 itu yang benar 35. Kalau kalian bingung, kalian boleh kok diurutkan seperti ini yang tadi ya. Berarti gimana cara hitungnya? Kalau tuh, jadi 5-nya ada 7. 5-nya ada berapa sih, Tak? Ada 7. Coba kalau 7 dan 4, ini jadinya berapa? 5 tambah 5 berapa? 10 tambah 5? 15 tambah 5? 20 tambah 5? 25 tambah 5? 30 tambah 5? Berarti hasilnya berapa? 35. Tuh, sudah paham? Oke, dimulai Sita. Biar dapat poin. Sekarang kita lanjut lagi ya. Ah, kurang 1, 2, 3, 4. 1 dia itu yang isi ya. Nomor itu cepetan ya. 1, 2, 3. Dari. Oke, betul. Oke, ditanyakan betul tidak ini 5 kali 5 25? Sita? Oke, sekarang betul tidak anak-anak 5 kali 4 20? Betul ya? Tidak ada yang ditanyakan, sudah paham ya? Nah, sekarang oke. Sekarang kalian sudah paham kan penjumlahan dan perkalian ya? Nah, sekarang apakah ingin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Sudah paham? Oke, sekarang kalau sudah paham, dicatat terlebih dulu. Kalau sudah dicatat, sudah boleh berkemas-kemas. Kita berdoa. Oke. Ayo, Sita, disiapkan. Oke, sekian belajar dari Ibu. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi
bawah, selesai. Bu absen dulu ya. Erik Luciana. Iya. Asisa Mania. Iya. Sita. Iya. Sita, hari ini kamu sudah ada perubahan ya, berangkat tepat waktu. Kenapa kok mau terlambat lagi? Karena saya saya ingin belajar. Dari video yang telah kita simak tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa belajar merupakan langkah perubahan perilaku dan contoh teori behaviorisme di sekolah. Siswa dikatakan telah belajar bila ada perubahan perilaku. Masukan atau stimulus dan keluaran berbentuk respon merupakan hal yang paling penting dan fundamental. Wujud yang terjadi ketika antara stimulus dan respon akan diasumsikan tidak penting karena tidak dapat diukur. Pengulangan materi merupakan elemen paling mendasar dalam belajar. Jika pengulangan pada materi dilaksanakan kembali, maka respon yang dihasilkan akan semakin solid. Hal tersebut juga akan berlaku bila dilaksanakan pada respon. Implementasi teori behavioristik ini bisa disimpulkan bahwa teori ini menekankan pada kegiatan mimetik yang berarti penguatan pada pengetahuan yang telah dipelajari. Presentasi pada mata pelajaran harus disusun dengan runtut dan dikategorikan secara rinci. Pada evaluasi, teori behaviorisme ini memfokuskan pada hasil dan evaluasi ada untuk kelangsungan pembelajaran yang lebih baik. Dan siswa bila menjawab atau merespon dengan benar, maka siswa sudah mengatasi tugas belajar.